Para pemirsa Suyanto.id, ketemu lagi. Mudah-mudahan Anda selalu sehat walafiat. Masih bersama channel pendidikan Anda, sebuah channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Dukung kita untuk menguatkan channel pendidikan ini, agar kita bisa memberi konten alternatif dari konten-konten yang beredar banyak sekali, dan itu bernuansa pornografi, hedonisme, dan juga fitnah, ghibah, dan itu tentu menjadi predator pendidikan kita. Nah, klik subscribe supaya konten pendidikan ini menjadi berada pada halaman utama di dalam sistemnya YouTube. Nah, kita kali ini akan bicara tentang seputar anestesi, dan ini berada pada episode 2. Narasumber kita ada luar biasa, yaitu Dr. Joko Murdianto, ahli anestesi. Beliau adalah ketua wilayah ID DIY, dan beliau juga ketua prodi keperawatan dan anestesiologi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Aisyah yang berada di Yogyakarta. Nah, kita sapa dulu narasumber kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Suyanto dan Bapak sekalian pemirsa. Moga-moga tetap sehat dan semangat. Amin. Dok, kita sudah berbicara pada episode pertama tentang bagaimana dokter menidurkan, lalu orang dioperasi, disayat-sayat, dan kemudian dibangunkan lagi melalui ilmu yang disebut anestesi. Gimana, Dok? Ada macam-macam apa saja anestesi itu? Yang saya lihat kan orang bisa di total tidur, ada yang sebagian, ada yang lokal. Gimana, Dok? Terangkan kepada orang awam seperti saya ini. Baik, terima kasih Prof. Suyanto. Jadi kemarin sudah sampaikan Bapak sekalian, Prof. Suyanto, bahwa anestesiologi itu merupakan suatu disiplin ilmu dalam praktek kedokteran yang mengkhususkan beberapa hal ini. Tapi ambil dua saja. Penakalasan medis pada pasien yang dibuat tidak sadar dan atau tidak merasakan nyeri atau stres emosi selama prosedur bedah apapun itu. Kemudian yang kedua, perlindungan fungsi-fungsi kehidupan dan organ-organ vital di bawah stres prosedur anestesi, bedah, dan medis lainnya. Nah, itulah yang membedakan dokter bedah, dokter anestesi pada saat mereparasi, Prof. Montir mereparasi mobil itu tentu kan mesinnya mati. Ya. Tapi dokter bedah, dokter anestesi pada saat dalam tanda kutip mereparasi organ pasien apapun itu, mohon maaf, kan tidak bisa dimatikan. Jantung tetap hidup, napas masih ada, oksigen masih ada, cairan cukup dan sebagainya. Tidak nyeri, ya. Gitu. Sehingga kalau kita bisa pilih, anestesi itu ada 3. General anestesi atau anestesi umum, kemudian regional anestesi atau anestesi regional, dan lokal anestesi. Nah, tentu itu menggunakan obat-obat anestesi. Apakah obat anestesi itu sifatnya intravena yang disuntikan lewat vena atau intramuskuler lewat otot, atau mungkin inhalasi. Nah, bagaimana seorang yang dioperasi kok tidak sakit? Tentu menggunakan obat-obat. Apakah yang dihirup inhalasi atau obat yang disuntikkan? Ya. Nah, bisa digambarkan Pak Prabianto bahwa orang yang dioperasi itu kan sebetulnya tindakan emergensi yang dibuat. Ya. Anestesi itu berpikirnya sudah harus siap kalau terjadi keadaan emergensi ke depan gitu. Tidak hanya di kamar operasi, bahkan setelah di ruangan itu harus dipikirkan. Gitu. Karena ini menyangkut keselamatan nyawa pasien. Nah, bagaimana nyeri bisa terjadi? Jadi nyeri itu satu persepsi. Yang dipersepsi beda antara orang satu dengan orang yang lain. Tingkat sosialnya akan membuat persepsi yang berbeda, tingkat pendidikan dan sebagainya. Nah, nyeri itu terjadi karena rangsangan nyeri. Apakah sayat, apakah patah tulang, apakah terjadi infeksi, yang itu dialirkan semacam dengan teknik perlistrikan sampai di otak. Di otak dipersepsi. Nah, bagaimana tugas dokter anestesi?
menghandle nyeri itu. Kalau saya gambarkan karena ini kayak sistem listrikan, Bapak Ibu, kalau misalkan di listrik listrik itu ada gardu induk, ada trafo, dan ada rumah. Nah, kalau anestesi umum itu seperti halnya kalau gardu induknya padam. Kalau di trafo juga nggak hidup, di rumah juga hidup. Semua alat semua itu sudah dibuat sedemikian rupa, walaupun diiris dimanapun itu tidak sakit dengan menggunakan obat-obat. Nah, bagaimana regional? Regional itu bisa spinal anestesi, bisa epidural anestesi. Jadi spinal dan epidural anestesi itu memasukkan obat anestesi lokal, Prof, di sela-sela tulang belakang, tergantung blok apa yang dikendaki. Ya, di tulang punggung itu kan ada ulo-ulo itu. Oh ya, ya. Tulang betung itu ada celah yang itu kita bisa masukkan obat. Kita tahu bahwa saraf-saraf itu setelah dari otak masuknya ke bawah, jadi ke leher ke bawah itu lewat tulang belakang. Disitulah maka kalau regional itu tergantung, misalkan orang dengan seksi cesaria, cukup kami masukkan obat blok di istilah di lumbal 4-5. Kita masukkan di situ ya, jadi perut ke bawah nggak nyeri, Prof. Nggak nyeri. Ya. Tapi kalau misalkan yang mau dioperasi itu di payudara, itu yang kita blok, yang kita masukkan obat itu daerah leher. Nah, itu saya pun tidak punya kompetensi, Prof. Ya, karena itu sangat dekat dengan kondisi emergensi. Ya. Hingga dokter spesialis yang seperti saya tentu harus hati-hati dan tidak punya kompetensi. Ya, teman-teman spesialis anestesi, konsulen regional anestesi dan nyeri itu yang barangkali bisa melakukan itu. Loh, siapa? Lalu dok, siapa yang bisa melakukan ketika memberi anestesi pada tengkuk itu? Kalau bukan dokter anestesi? Ya, dokter spesialis konsultan, Prof. Oke. Terus 5 tahun, 4 tahun itu belajar lagi, malah 2 tahun untuk ya. Jadi jenis-jenis konsultan di anestesi itu kan ada regional anestesi seperti tadi, bisa ngeblok dia di tengkuk itu. Jadi pada saat disuntikan obat di sela-sela tulang leher itu, maka di daerah yang akan dioperasi di daerah dada itu tidak sakit gitu. Apakah dok, kalau begitu itu apakah nggak gampang anestesi umum saja, dok? Ya, memang ilmu kan berkembang, Prof. Zaman saya kuliah di anestesi tahun 92, memang masih mazhabnya itu kalau dikata mazhab masih banyak general anestesi umum. Tapi dengan perkembangan zaman itu sudah mulai berimbang ya antara regional dan umum, karena masing-masing pilihan apakah general anestesi, anestesi umum atau regional anestesi itu ada plus minusnya. Ya, kalau regional itu pasien kalau tidak takut sadar, jadi operasi sambil ngomong-ngomong itu nggak sakit. Operasi misalnya prostat, misalkan batu di saluran antara ginjal dan kandung kemih, itu atau kalau orang dok, sesar itu juga lumbal saja. Bisa, Prof, bisa. Tetap dia sadar, kemudian setelah sadar nanti bayinya lahir, ya kan, dibersihkan, kemudian IMD, inisiasi dini, itu program sekarang. Jadi pada saat dia bayi lahir langsung didekapkan ke ibunya. Ya. Jadi bayi bisa mendengarkan degup jantung ibu bisa mendengarkan degup jantung bayi. Itu awal dari hubungan di luar tubuh si ibu itu, Prof. Itu program yang sudah harus terus dilakukan. Tapi bagi ibu-ibu yang takut tentu tidak bisa. Karena ada juga pada saat seksi cesaria di spinal itu, ya di regional anestesi ada yang takut. Kalau takut itu macam-macam, ada yang sesak napas, kok ada yang mau muntah macam-macam. Ya, karena tidak semua orang itu pada saat dioperasi dengan regional dengan masih sadar itu dengan happy, Prof, ketakutan.
ada suara gunting, ada suara apa namanya, ya gitu ya, ada saksen apa ya, darah yang keluar disedot itu kan itu trauma tersendiri bagi orang-orang tertentu. Gitu, Prof. Ya, ya, ya. Dok, tadi kan anestesi itu prinsipnya adalah untuk menghilangkan persepsi rasa nyeri. Ya, Kalau orang nyeri, Dok, ya. dibiarkan saja. Artinya nggak ditolong, nggak ada kemauan untuk diblok rasa nyerinya. Apa orang nyeri itu bisa menyebabkan fatal? Misalnya jadi mati itu, Dok. Orang karena nyeri terus mati misalnya. Ada nggak? Jadi begini, Prof. Orang yang nyeri akut, apalagi nyeri berkepanjangan yang tidak diobati, bahwa tubuh ini diciptakan Allah dengan sangat sempurnanya. Ya. Jadi ada mekanisme pertahanan tubuh, ada mekanisme apa ya yang disikapi oleh otak kalau terjadi sesuatu. Pada saat orang nyeri, maka tubuh akan mengeluarkan hormon katekolamin. Nah, Apa hormon apa, Dok? hormon katekolamin, adrenalin dan sebagainya, dopamin dan sebagainya. Oke. Itu menyebabkan apa? Menyebabkan tekanan darah naik, menyebabkan denyut jantung naik. Nah, kita tahu bahwa setiap terjadi kenaikan tekanan darah, setiap terjadi kenaikan denyut jantung, itu akan apa ya, otot jantung miokard ya, otot jantung itu memerlukan oksigen yang berlebih. Kalau kita biarkan terus, tentu tidak baik untuk untuk tubuh manusia. Seperti halnya orang yang stres, Prof. Ya. Sama, orang yang stres berkepanjangan ya, itu tidak baik untuk tubuh. Maka betul di Quran itu ya, di surat Ar-Ra'd 28, ya ingatlah Allah, hatimu akan tenang. Kan begitu. Jadi mestinya kita sebagai orang Muslim kalau nggak bisa stres ya, itu ada ilmunya kok. Ingatnya Allah dengan cara apapun. Karena dengan stres itu juga sama, tekanan darah naik, kemudian laju jantung naik. Bisa kita buktikan, Prof. Pasien yang akan operasi ya, tidak ada satupun yang selama ini saya kerjakan orang mau dioperasi itu happy-happy, Pak. Hampir semuanya stres. Saya iya. Makanya sebelum operasi kan dokter anestesi datang, pre-visit, dijelaskan, diberikan support, bahkan kalau perlu malam sebelum dioperasi diberikan obat penenang agar tidur nyenyak gitu ya. Nah, itu kadang-kadang ya di ruang perawatan bagus normal 120, 80, 170. Sampai begitu di kamar operasi itu bisa naik 200/100, itu sangat mungkin. Begitu kita tidurkan langsung kembali ke normal. Itu Prof. Jadi nyeri yang berkepanjangan, stres yang berkepanjangan itu tidak baik untuk otot jantung, untuk jantung kita, karena dia memerlukan oksigen berlebih. Kalau dia ditambah, maka nanti bisa serangan jantung gitu. Ya. Nah, pertanyaan terakhir, Dok. Kalau orang misalkan di anestesi, baik itu umum maupun lokal, itu apakah tidak ada resistance? Misalkan kalau berkali-kali akhirnya dia butuh dosis yang lebih banyak. Apa begitu enggak? Itu khususnya obat-obat narkotik, Prof. Kalau obat yang lain insya Allah tidak ada, ya. Sehingga kenapa pada pasien misalkan orang nyeri dengan kanker yang sudah kronis, yang sudah menyebar kemana-mana, itu cara pengobatannya berjenjang gitu ya. Pakai obat yang sederhana, paracetamol dengan obat anti, kemudian naik lagi dengan morfin, terus naik lagi. Nah, kalau kita menggunakan obat-obat narkotik, jadi pada satu sisi narkotik itu tidak baik kalau digunakan orang yang tidak bertanggung jawab. Narkotik itu digunakan oleh orang yang bertanggung jawab, khususnya anestesi, itu sangat bagus. Kenapa? Sampai saat ini menurut saya obat narkotik itu obat yang cukup bagus untuk nyeri, Prof. Ya, jadi kalau obat bisa menaikkan dosis. Tapi kan orang operasi kan tidak setiap minggu, Prof. Ya, kecuali orang tadi yang memerlukan obat dosis setiap hari, pasien dengan nyeri, kanker misalkan, itu perlu. Maka ada pilihan lain dengan diblok, dimatikan sarafnya. Itu dokter anestesi yang konsultan manajemen nyeri, gitu, Prof. Ya. Luar biasa. Nah, ini yang terakhir, Dok, pertanyaan benar-benar terakhir.
Saya nggak paham. Yang diblok itu sebetulnya sarafnya atau aliran darahnya, Dok? Itu Ya, sehingga nyeri hilang. jadi tadi saya sampaikan nyeri itu persepsi. Ya. Dan proses nyeri itu seperti halnya proses pelistrikan. Hmm. Ya. Jadi bukan pembuluh darahnya yang dimanipulasi dalam tanda kutip ya, yang kita handle itu persarapannya. Jadi kalau misalkan Prof punya listrik di rumah, untuk menghidupkan mematikan lampu itu kan ada switch off on-nya kan? Ya. Sama. Jadi kalau misalkan orang kita blok untuk sirkumsisi, itu kan diblok sekitar penisnya itu saja. Nah, jadi aliran listrik untuk nyeri itu diblok di situ, di off kan. Jadi kan kalau di off kan lampunya mati. Iya, iya. Ya. Oh. Jadi perjalanan nyeri yang melalui syaraf itu diblok. Siapa yang ngeblok? Obat anestesi lokal itu. Nah, kalau anestesi umum di mana? Bloknya di pusat otak. Oh. Sehingga pasien tidak sadar kalau anestesi umum pasti ya. Kita blok. Jadi persepsi nyerinya nggak akan terjadi persepsi nyeri. Kenapa? Oh, oke. Persepsinya diblok dengan Ya, obat ya. itu. Wah, ya. Oke, berarti yang anestesi lokal itu saya kira juga ada kelebihannya, Dok ya. Kalau misalnya kita coba umum, itu kan kalau misalnya kebablasan itu kan otaknya juga menderita, Dok ya. Ya, jadi begini, Bro. Kalau anestesi lokal itu hampir rata-rata hanya satu jenis obat. Karena bagaimana kan obat yang kita berikan kepada pasien itu karena ada farmakodinamik atau farmakokinetik. Jadi obat yang kita masukkan ke dalam tubuh kita itu akan disikapi tubuh seperti apa, kapan dipecah, kapan dibuang, ya kan? Tapi sebaliknya obat yang kita berikan kepada pasien itu mempengaruhi tubuh kita, tekanan darah naik atau tekanan turun, atau mungkin kita berikan setelah itu napasnya agak turun misalkan ya, atau mungkin nadinya naik dan sebagainya. Itu, Prof. Jadi kalau anestesi umum tentu memerlukan obat-obat yang lebih satu, bisa yang disuntikkan atau yang dihirup. Sehingga tentu kalau semakin banyak obat yang kita gunakan itu juga resikonya pasti ada. Tapi dokter anestesi sudah menghitung, Prof. Ya, kalau Prof mirsani misalkan pasien-pasien bedah jantung khusus anak misalkan ya. Itu di ICU itu obat bisa 7-8 macam itu, Prof. Nah, semakin banyak obat yang kita berikan, itu semakin kemungkinan terjadi interaksi antara obat itu. Interaksinya bisa positif, interaksinya bisa negatif. Saling mengurangi bisa atau saling menambah. Tapi itu semua kan sudah dihitung, Prof. Berapa dosisnya, bagaimana cara memberikannya, dan sebagainya. Itu, Prof. Oke, baiklah, Dok. Luar biasa. Ternyata ilmu manusia itu luar biasa, dan lebih luar biasa lagi adalah ilmu Allah yang telah membekali mekanisme tubuh yang sangat sempurna. Terima kasih para pemirsa yang sudah ikut dengan channel pendidikan suwanto.id. Terima kasih, Dokter. Mudah-mudahan kita ketemu lagi. Minggu depan kita akan berbicara mengenai persoalan-persoalan yang muncul atau perjuangan-perjuangan Ikatan Dokter Indonesia. Seperti apa? Ini bocorannya untuk para netizen, Dok. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Terima kasih.